Selamat pagi Bu, perkenalkan nama saya Kela Jawel, saya ke-17, saya dari kelas 11 IPS 3. Hari ini saya akan mempresentasikan mengenai latar belakang, perjuangan, dan analisis perjuangan Muhammad Hatta. Muhammad Hatta atau yang akrab dipanggil Bung Hatta adalah seorang pemikir, negarawan, ekonom, dan sekaligus menjadi wakil presiden Indonesia yang pertama mendampingi Soekarno. Ia lahir pada 12 Agustus 1902 di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Bung Hatta mengenyam pendidikan pertama kali di Sekolah Dasar Melayu For Depok, namun kemudian pindah ke ELS Padang dan melanjutkan ke Mulo Padang hingga tahun 1919. Sedangkan sekolah tingginya sendiri, ia lanjutkan ke Sekolah Tinggi Dagang Prince Hendrik School Batavia. Nah, Bung Hatta ini telah terpilih menjadi bendahara di Indische Vereniging. Dalam perkembangannya pada tahun 1925, Indische Vereniging ini diganti menjadi Perhimpunan Indonesia. Nah, di tahun itu, anggota Perhimpunan Indonesia mengumpulkan beberapa ratus gulden untuk mengongkosi perjalanan dua orang ekonom dari Perhimpunan Indonesia, yaitu Muhammad Hatta dan Syahrir, untuk mempelajari cara mempraktekkan koperasi di Denmark, Swedia, dan Norwegia. Atas desakan seluruh anggota, Muhammad Hatta akhirnya dicalonkan sebagai ketua dan pada tahun 1926 terpilih sebagai ketua Perhimpunan Indonesia. Sebagai ketua Perhimpunan Indonesia, Bung Hatta dapat menyampaikan gagasan-gagasannya terkait politik yang dianut dan akan dijalankan Perhimpunan Indonesia. Namun, Belanda menganggap hal ini adalah sebuah ancaman bagi pemerintahan kolonial. Dalam masa perjuangan politiknya itu, Bung Hatta pernah ditangkap dan dipenjara selama 5,5 bulan dengan tuduhan menjadi anggota perhimpunan terlarang, terlibat dalam pemberontakan, dan menghasut untuk menentang kerajaan Belanda. Dia juga pernah diasingkan oleh Belanda ke Digul dan Banda Neira. Saat pengangsingan, ia menulis artikel-artikel untuk koran di Jakarta dan majalah-majalah di Medan yang tidak terlalu bermuatan politis. Tulisan-tulisan tersebut justru lebih bersifat menganalisis dan mendidik pembacanya. Kemudian, beliau akhirnya dibebaskan dari segala tuduhan berkat bantuan teman-temannya. Setelah perjuangan panjangnya itu, ia berhasil mewujudkan keinginan rakyat untuk memerdekakan Indonesia. Bersama dengan Soekarno, beliau menorehkan tinta atas nama bangsa Indonesia di dalam naskah proklamasi. Perjuangan kedua pasangan emas tersebut dalam memerdekakan Indonesia tak lagi dipungkiri. Mereka pun diangkat menjadi pahlawan proklamasi secara resmi pada tahun 2012, setelah sebelumnya status tersebut mengalami distorsi berkali-kali. Sekian presentasi saya mengenai Muhammad Hatta. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih.